Assalamualaikum Mams, apa kabar? Ketemu dengan saya Happy Mardiana di Serba-Serbi Kebidanan. Dan kali ini vlog saya beda ya dari biasanya. Kalau di Serba-Serbi Kebidanan biasanya saya menyajikan materi, tapi sekarang berhubung saya lapar, jadi saya mau memberikan info ke Mams tentang makanan yang selain menyehatkan tubuh kita, juga menyehatkan misfi kita, Mams. Sepertinya di situ ada Mams yang makin penasaran nih. Apa itu ya makanannya? Apakah ada makanan yang memang menyehatkan buat dia tuh ya? Ada Mams, tenang aja ya. Ini nanti akan saya share infonya supaya Mams semua benar-benar paham dan bisa mengaplikasikan serta bisa selektif untuk memilih makan makanan yang sehat. Tapi jangan lupa Mams untuk klik tombol subscribe serta lonceng yang ada di sampingnya supaya Mams tidak ketinggalan info-info berikutnya. Oke, topik saya hari ini adalah tentang makanan yang bisa menyehatkan misfi kita, Mams. Dan tentunya sebagai perempuan kita mendambakan misfi kita atau secara umum organ reproduksi kita dalam kondisi sehat. Banyak ya Mams ya, dan ini merupakan hal yang memprihatinkan juga, penyakit-penyakit yang terkait dengan organ reproduksi. Salah satunya adalah kanker serviks ya, dimana banyak orang Indonesia yang mengalami penyakit tersebut. Dan kita di sini perlu mencegahnya Mams. Salah satunya dengan makan makanan yang sehat, dimana makanan itu bisa membantu menyeimbangkan flora normal yang ada di vagina kita atau di organ reproduksi kita. Apakah itu flora normal? Flora normal adalah bakteri baik ya yang menguntungkan pada organ reproduksi kita yang disebut sebagai Bacillus doderlein ya. Jadi nama bakterinya itu adalah Bacillus doderlein, di mana dia mencegah bakteri-bakteri yang bersifat patogen atau yang merugikan untuk supaya tidak masuk ya ke organ reproduksi kita. Makanya Mams, tidak semua bakteri itu merugikan, tapi ada bakteri yang menguntungkan. Dan Bacillus doderlein yang terdapat di vagina itu dia hidup dalam kondisi asam. Makanya kondisi dari vagina kita adalah asam ya, dan kadar keasaman atau pH-nya yang normal adalah 3,5 sampai 4,4. Makanya vagina itu baunya adalah khas ya, tetap dia berbau ya. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu mengenali baunya yang normal. Nah, bau yang normal itu adalah yang tidak berbau menyengat atau tidak berbau busuk ya Mams ya, serta tidak mengeluarkan cairan-cairan yang arahnya itu ke penyakit. Nah, sekarang Mams semuanya pada tahu ya, kalau ternyata misfi kita itu memang berbau, tapi baunya adalah bau yang khas, artinya tidak berbau busuk atau tidak berbau menyengat ya. Kemudian Mams, ada makanan yang ini nanti akan saya tunjukkan yang dia bisa menjaga selain organ pencernaan kita, juga bisa meningkatkan keseimbangan dari flora normal yang ada di organ reproduksi kita, termasuk di vagina kita, seperti itu. Apakah makanan itu? Ini dia Mams. Kebetulan saya lapar ya. Jadi ini adalah tempe mentah Mams. Yap. Biasanya Mams kan suka menggoreng tempe itu ya. Dan ketika proses penggorengan itu kan terjadi pemanasan ya Mams ya di situ. Makanya kandungan dari isoflavon, protein yang ada di tempe itu banyak yang hilang. Kemudian yang
penting untuk menjaga keseimbangan flora normal di misfi kita adalah kandungan dari probiotik, Mams. Probiotik itu adalah bakteri yang menguntungkan ya, yang bisa meningkatkan kesehatan dari organ pencernaan kita. Selain itu bisa meningkatkan keseimbangan dari flora normal yang ada di vagina. Dan tempe ini selain mengandung probiotik, dia juga mengandung prebiotik. Jadi ada 2 sekaligus, Mams, kandungannya yang bagus banget buat tubuh kita, buat organ reproduksi kita. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik ya, Mams ya. Jadi saya ulangi ya. Prebiotik adalah makanan untuk probiotik, di mana probiotik adalah bakteri yang menguntungkan untuk organ pencernaan maupun organ reproduksi kita, karena dia bisa menjaga flora normal, dalam artian keseimbangan flora normal, tepatnya pada misfi kita, Mams. Oke, sekarang saya nggak akan banyak omong ya. Dan Mams pasti penasaran ya, rasanya tempe mentah itu seperti apa ya. Kalau yang belum pernah mencoba ya, nggak usah ini dulu, Mams, nggak usah negatif thinking dulu. Jadi apapun makanan yang menurut kita aneh, kalau kita awalnya sudah berpositif thinking, kita mensyukuri makanan itu akan jadi enak, Mams. Ini yang saya alami, karena awalnya saya dulu juga merasa aneh ya dengan tempe mentah kok dimakan gitu ya, karena sebelumnya saya terbiasa dengan tempe yang digoreng. Tetapi setelah saya sadar bahwa kandungan isoflavon, protein, dan kandungan yang lainnya termasuk probiotik, prebiotik itu yang justru utuh ya, ketika tempe itu dalam kondisi mentah kita makan gitu ya, itu bagus banget ya buat kesehatan kita, seperti itu, Mams. Dan untuk makan tempe yang nikmat, yang di sini membuat tubuh kita itu juga nyaman, membuat misfi kita itu juga insya Allah semakin sehat, saya punya caranya. Ini, Mams, tempenya itu sudah saya beri madu, Mams. Ya, saya beri madu murni supaya kandungan dari prebiotiknya ini dia lebih lagi, Mams, karena madu itu kan mengandung prebiotik ya, yang berguna untuk makanan dari probiotik. Dan ini nanti rasanya Masya Allah, kalau menurut saya ya, Mams ya, enak banget. Dan Mams di sini perlu mencoba supaya Mams kembali lagi ya. Jadi kita membuat tubuh kita nyaman dengan makan makanan yang tanpa minyak, tanpa santan, tanpa tepung, seperti itu ya, Mams ya. Jadi tubuh kita insya Allah juga akan semakin senang ya dengan kehadiran makanan ini di dalam tubuh kita. Oh ya, Mams, saya menyarankan ya ke Mams, karena kita kan nggak tahu ya proses pembuatan tempe itu, dan ada pro kontra sih ya. Kontranya itu jadi karena tidak tahu proses pembuatannya, dan karena yang membuat juga kebanyakan tidak pakai masker seperti itu, dan higienitasnya ya, jadi kebersihannya juga kita nggak tahu. Tapi saya selalu positive thinking ya, Mams ya, di sini. Saya berprasangka baik saja bahwa makanan itu insya Allah sehat. Tapi saya menyarankan supaya Mams membeli tempe yang dalam kondisi terbungkus plastik seperti itu ya, Mams ya. Karena kan ada tempe yang tidak terbungkus gitu ya, Mams ya. Ada yang terbungkus plastik sebagian, tapi saya menyarankan kalau Mams ingin makan tempe mentah yang terbungkus sepenuhnya ya dengan plastik. Seperti itu, Mams ya. Ini sudah saya potong-potong. Ini tadinya ya, Mams ya, tempe ini terbungkus plastik ya, seluruh tempenya terbungkus plastik. Tapi sudah saya buka plastiknya, kemudian saya potong-potong, saya lumuri dengan madu. Oke, sekarang kita makan.
Dan tentunya di sini saya sudah cuci tangan ya Mams ya. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita makan. Saya tunjukkan ya Mams ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin-dingin begini, makan makanan yang sehat, insya Allah akan membuat tubuh kita selain bahagia, kemudian yang paling penting ya, Mams bisa tetap diet, tetap menjaga berat badan Mams ya. Karena kalau emak-emak itu ya biasanya kalau sudah cuacanya dingin, kemudian lapar ya, apalagi kalau menjelang menstruasi seperti itu ya Mams ya, itu biasanya suka banget makan ya, dan biasanya tidak terkontrol. Nah, alangkah baiknya kalau Mams menyediakan tempe dan makannya dalam kondisi mentah Mams. Saya lanjutkan ya. Jadi kita harus mensyukuri Mams, makanan yang awalnya kita anggap aneh, ya udah kita nggak usah bilang macam-macam ya soal makanan itu, negative thinking lah dan sebagainya. Kita syukuri aja dengan tetap positive thinking. Makanan itu nanti akan jadi enak Mams. Termasuk pare mentah ya, yang sebelumnya sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi kalau Mams pengen diet, malam-malam lapar, cari aja tempe mentah. Dan kalau Mams sudah berhasil ya untuk tidak makan makanan yang digoreng, kemudian mengandung santan, mengandung tepung, insya Allah badan ini akan enteng Mams. Dan yang paling penting, kita bisa berhemat karena nggak pakai minyak lagi Mams. Kalau ibu hamil ya, jadi membiasakan makan makanan yang sehat, itu insya Allah nanti si bayinya kalau sudah lahir ya, kemudian dia sudah berumur kira-kira 2 tahun gitu ya, sudah bisa berkata-kata, dia minta makanan, dia kalau dia menemukan rasa makanan yang sering Mams makan ketika hamil gitu ya, contohnya tempe mentah ini, nah dia berdasarkan hasil penelitian itu akan dia cari Mams, dia akan menyukai juga makanan yang sering Mams makan pada saat hamil. Nah ini ya, jadi kandungan dari protein isoflavon. Isoflavon itu dia merupakan fitoestrogen ya Mams ya, yang alami, yang bermanfaat untuk kesehatan reproduksi kita. Dan untuk isoflavon ini ya, selain dia fitoestrogen alami, dia juga sebagai antioksidan ya, yang bisa menangkal radikal bebas, di mana radikal bebas itu bisa memunculkan penyakit ya ke dalam tubuh kita. Makanya kita harus mencegah sejak dini ya Mams ya, karena kalau sudah sakit itu tentunya nggak enak banget Mams ya. Lanjut. Kalau Mams ingin menambahkan sayuran, boleh ya Mams ya. Kalau malam itu sebaiknya kita membiasakan untuk tidak makan makanan yang berat Mams.
seperti nasi putih itu Mams ya. Supaya tidak memberatkan organ pencernaan kita. Oh iya Mams, untuk tempe mentah ini, jadi kalau yang memiliki penyakit gastritis atau kita sebut MAH ya, nah ini bagus banget Mams. Jadi kombinasi dari tempe mentah dan juga madu, kalau dimakan setiap hari ya, misalnya setiap pagi gitu ya untuk sarapan, nah ini akan membuat penyakit gastritis itu insya Allah bisa sembuh ya. Jadi penyakit itu bisa disembuhkan ya, karena tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Jadi Allah itu sudah menyediakan ya obat-obatan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Subhanallah, seperti itu ya sih. Jadi kalau Mams di sini sering merasakan nyeri pada lambungnya karena gastritis, coba deh Mams, tempe mentah ini kalau pengen dikasih madu itu malah lebih bagus Mams. Jadi pengalaman saja ya, saya sendiri juga memiliki riwayat gastritis, dan ketika saya rutin mengkonsumsi tempe mentah ini setiap pagi, jadi gastritis saya itu alhamdulillah ya, jadi nggak pernah kumat lagi ya Mas ya. Dan saya juga pengen badan saya sehat ya, dengan kita selalu menjaga pikiran kita, menjaga makanan kita ya, dan selalu positive thinking. Tinggal satu nih Mams, habis. Cobain deh, hemat juga loh, karena kita tidak menggoreng. Oke Mams, karena makanan saya sudah habis dan alhamdulillah, Masya Allah, saya sudah kenyang ya Mams ya. Kenyang, tapi makanan yang saya konsumsi adalah makanan yang insya Allah sehat. Nah, Mams di sini sudah paham ya, dan saya anjurkan untuk mencoba resep yang saya bagikan tadi, karena si dia itu ya Mams ya, nah dia butuh Mams makan makanan yang saya makan tadi. Oke, semoga vlog saya ini bermanfaat dan menginspirasi Mams semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya Mams ya, dan share video ini serta komen dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.